ya. Belum yang 30 ya. Al-Baqarah ayat 22, saya copy, saya pindahkan untuk ditranslate. Yang menjadikan bumi bagimu adalah daging dan namanya ada padaku dan itu jelas dari langit. Siapa sih yang menjadikan bumi dari daging ini? Ya, kalau di dalam Bible kita, firman yang telah menjadi manusia itulah daging. Siapa yang dikenal? Yesus Kristus. Ya, ini satu. Siapa yang rubah nih? Tadi mengatakan Allah laisa kamislihi syai'un. Apakah Allah punya daging? Pertanyaannya. Ya. Jadi baik Pak Wahyu, waktunya ya, sudah cukup habis. Ya. Sudah habis ya. Oke. Terima kasih. Ya Pak. Nanti silakan dilanjutkan di sesi Kristen nanti. Baik, kita masuk ke putaran yang ketiga. Jadi tadi silakan ditanggapi oleh pihak Muslimnya apa yang sudah dipaparkan oleh pihak Kristen. Kemudian juga nanti kalau misalkan dari Uniripa maupun Bang Kores apa yang diajukan tadi kurang ini nanti boleh diinikan kembali. Maksudnya diperjelas lagi gitu. Oke, silakan. Ya, aku mau mempertegas nasak mansuk ya. Kalau Tante Uti bilang gini, kalau manusia yang merubah firman Tuhannya nggak masalah, tapi kalau Tuhannya nggak boleh, kata dia. Dia pakai standar apa, aku nggak ngerti. Kita bicara tentang Al-Quran nih. Kalau memang tidak boleh Tuhan merubah firman-Nya di dalam kitab Tante, tunjukin dalilnya dong. Jangan pakai standar pribadi sendiri. Karena bahkan lebih hebat kitab kalian lah. Ketika Yesus tidak membatalkan hukum Torah, malah Paulus membatalkannya loh. Mungkin maksud Tante begitu ya. Tuhan tidak membatalkan, tapi orang lain boleh membatalkan atau merubah lah gitu. Tapi kalau kita bicara dalam Al-Quran, nah ini dia, bukan manusia yang berani utak-atik Al-Quran, yang bisa utak-atik Al-Quran. Tapi nasakh mansukh, contoh nasakh mansukh adalah syariatnya orang Yahudi zaman dahulu itu sudah tidak berlaku lagi kepada umat Islam. Dinasakh mansukh, diganti yang lebih baik Tante dengan syariatnya umat Islam. Contoh, kalau zaman orang Yahudi Tante itu ya perempuan kalau lagi haid itu apa yang dipegang itu jadi najis. Nah disempurnakan, makanya Al-Quran kita penyempurna. Karena tuh Allah itu maha tahu zaman ini gak relevan gitu ketika perempuan itu atau satu hukum yang lebih parah banget tuh zaman dahulu, zaman Bani Israel. Kalau ada yang gak perawan seorang istri itu harus ketahuan tuh ya, di depan rumahnya dirajam sampai mati. Itu dinasakh, dimansukh atau dijadikan lebih baik, dirubah menjadi lebih baik relevan dengan keadaan zaman ini bahwa nggak ada begituan lagi dalam Islam gitu. Bahkan kisos pun itu boleh diganti dengan uang. Begitu kesempurnaan Al-Quran karena Allah maha tahu bahwa hidup ini berkembang, berjalan. Nggak zaman Firaun nggak sama aja dengan zaman sekarang. Makanya dinasakh mansukh itu maksudnya. Kemudian Tante Uti itu lebih suka dia kalau kitabnya itu diganti sama orang lain gitu. Nah apalagi tadi ya. Tentang nasakh mansukh udah aku jawab. Terus satu lagi, dan bahkan Tante ya di dalam kitab Tante itu yang lebih parah, Tuhan aja Tante ya, ketika dia berfirman Yoyakim tidak akan punya anak yang duduk di kerajaan Daud, tiba-tiba Yoyakim punya anak Yekonya. Gimana tuh, dia aja berfirman gak terjadi firmannya. Coba tuh bayangkan Tante, aku share screen deh ya, stop waktu. Aku share screen. Di post dulu waktunya, paham Mbak? Coba waktu dulu. Paham Mbak? Waktunya jalan terus nih. Okay. Pak, itu Pak Amba nggak ada kali di tempat. Udah. Tadi aku dari 1 menit itu, 1 menit berapa itu? Nggak bisa share screen. You cannot start screen, share. Nggak bisa share screen aku. Boleh nggak izin? Aku izin share screen dulu. Bisa ya? Boleh ya? Nggak bisa, masih nggak boleh, Os. Oke, boleh. Bisa. Udah bisa ya? Oh, masih nggak bisa? Oh, bisa. Nih, bahkan Tante ya, jangankan ya Tuhan Tante aja tuh kadang bingung gitu sama wahyu dia, firman dia tuh kadang nggak kejadian gitu. Contoh Yoyakim gitu. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim dalam Yeremia pasal 36-30. Ya Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas kerajaan Daud, tahta Daud gitu. Tapi kalau kita lihat nih di Yeremia pasal 24 ayat 1, lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 kerajaan buara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu sungguh terjadi Nebukadnezar, Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim.
Raja Yehuda. Tuh, Tuhan aja bisa tuh firmannya salah tante, dirubah sama keadaan. Nggak tahu tuh siapa yang ngerubah. Katanya mengutuk Yoyakim nggak punya anak yang duduk di kerajaan Daud. Tiba-tiba Yoyakim punya anak duduk di kerajaan Daud. Dan anehnya di Matius nggak dimasukin lagi Yoyakim jadi silsilahnya Yesus. Padahal jelas-jelas Yoyakim ini kan bapaknya Yekonya atau Yoyakin, kakeknya Yosia gitu. Anaknya Yekonya tuh Saltiel kalau nggak salah. Nah itu aneh tante. Makanya kami nggak percaya dengan kitab kalian itu sebagai firman Tuhan. Kan ada tangan-tangan usil gitu yang rubah. Kalau nasak mansuk mah itu hak Allah gitu ya. Dan itu seperti ini. Tradisinya orang Yahudi yang tidak relevan lagi dengan sekarang ini Allah sempurnakan. Makanya Al-Quran sebagai penyempurna begitu. Hukum-hukum. Baik, waktunya sudah habis. Baik, pada Bang Kores, silakan ditanggapi dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh pihak Kristen. Kemudian kalau misalkan yang tadi Bang Kores tanyakan kira-kira belum ini, boleh ya nanti diajukan kembali. Silakan itu Bang Kores. apa namanya? Bentar. Kok nggak ada suaranya? Cek ya. Ya, sekarang ya. Tadi kan udah ya kita buktikan itu bahwa ada penambahan yang bombastis gitu. Barbar sekali nambahnya 8 ayat ya tadi ya. 8 dalil itu ditambahkan, nggak tahu buat apa ceritanya gitu. Ini mah manusia penulis kudus namanya, ini bukan Tuhan yang kudus kalau kayak gini caranya. Sekarang kita lanjut berikutnya. Berikutnya kita akan kita share screen dulu. Nah, kita ke sini sekarang. Nah, perhatikan di ini ya. Ini sekarang kita ke Markus 1:41. Bisa dilihat di sini. Bentar. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada kata ini ya. Kata ini. Ini kita cari artinya apa. Nah, di sini kalau kita lihat ini artinya adalah Pios itu artinya sebentar, mana nih artinya? Kok di sini aja deh. Kok purify? Bukan, sorry, bukan yang ini. Tapi yang sebentar. Satu ayat kata visionan. Nah, ini yang ini ya, kita lihat. Nah, ini kalau nggak salah artinya tuh marah. Ya, marah ya, jadi ini marah. Markus 1:41. Kok kesini ya? Bukan, beda kata itu. Sebentar. Yang kelamaan bosen ngantuk. Tunggu bentar, pause dulu. Gue cariin dulu ini. Ini seru nih. Ngantuk. Belajar. Sabar, gimana sih katanya mau menyampaikan kebenaran. Banyak nyamuk ini, pintunya terbuka, ya ampun banyak amat. Jadi tutup dibuka lagi, tutup buka lagi. Tante pakai itu dong, pakai kelambu. Tutup pakai sarung badannya semua. Banyak sekali. Di mana ya? Tante pakai itulah. Semprotin obat nyamuknya ke badan tante. Gue mending jawab dulu aja deh, sebentar ya. Itu nanti yang Markus itu nanti, bentar. Ini gue jawab dulu aja. Ini perhatikan di sini. Ini Yohanes 5 nomor 26. Anahu kama ana abalahu hayatu fi dzatihi. Ini ya zat ya. Yang tadi dibilang daging. Nah, di sini ini mau bapaknya kek, mau anak kek, ini disebut zat-zat juga dalam Biblos Arabik. Pak Wahyu dan Bu Uti gitu loh. Ini disebut zat-zat juga di sini. Ya masa bapak daging gitu kan? Kan enggak ya? Gitu. Selamat datang di kebenaran. Tuhan kalian ujung-ujungnya zat. Apa itu zat? Nah, kita cari zat di sini, kopi. Nah, terus kita taruh ke sini nih. Nih, ini udah keluar. Kok jadi gini? Bentar. Loh, kok jadi gini ya? Tuh, di sini di googling jadi sama artinya, coba. Tapi kalau kita salah ke Indonesia. Kenapa jadi sama ya? Coba yang ini. Mainannya Google sih.
Ya, Wahyu duluan Kan Pak Google Wahyu juga Translate. pakai Ya udah gue Google. kasih juga Google Translate. Nah, ini di sini jatuhnya sama gitu kan. Ya masa zat jadinya sama kan bukan gitu harusnya. Zat itu artinya diri sendiri. Kok bisa begitu ya? Cek aja di sini Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 Ya udah kok lama 26. banget sih, udah keburu ya ilah berjam-jam. Apa itu kan Sebentar, waktunya jalan. Tante Uti Coba ini lihat harus punya itunya dong, lihat Bu, itunya dong. Buti sabar dulu Buti. Sabar, jangan Iya, jangan tapi lihat kejang-kejang timernya Buti. dong. Kalau dikasih lihat data jangan kejang-kejang. Nih Iya, lihat nih. bukan data, Sebab sama bukan seperti kejang-kejang. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dirinya sendiri diterjemahin apa oleh Biblos Arabik? Zatihi. Ini lihat. Hayatu Zatihi, hidup Tor. fi zatihi, dirinya sendiri. Dar, selamat datang di kebenaran. Jangan pakai Google Translate. Celet. Kalau pakai Google Translate Tuhan jadi manusia nantinya gitu loh. Sekarang kita balik lagi ke data awal aja ya. Markus 1:41-nya lagi aku siapin. Nanti udah matang aku sajikan. Nah, ini diterima kenyataannya ya. Lagi. Iya, Markus ini adalah tambahan. Ini nggak tahu Roh Kudusnya iseng atau memang Oke, manusia-manusianya habis, yang Pak. bebal. Thank you. Baik, Ya, waktunya saya dulu, Pak. sudah habis. Sebentar Buti, saya ingatkan kembali ya kepada kedua narasumber bahwa tema kita pada malam ini adalah kriteria kitab suci. Silakan Buti untuk ditanggapi. Ya, jadi saya hanya berbicara tentang kriteria kitab suci ya. Di dalam kitab sucinya Riva, jelas tadi Riva mengatakan, oh sekarang ini tidak cocok untuk yang masalah ini soal wanita haid. Itu jelas menunjukkan justru itu menambah menambah kenyataan bahwa memang Tuhan Anda yang memberikan, yang merubah apalagi yang merubah, yang melenyapkan itu karena nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu gitu? Ya, Anda mengatakannya karena sudah tidak cocok lagi, lalu dia merubahnya. Itu justru saya bilang itu justru menurunkan kredibilitas ketuhanan. Itu justru menandakan bahwa itu bukan Tuhan yang bisa seperti itu, gitu kan? Karena apa? Karena Alkitab kami dengan jelas mengatakan ya, firman Tuhan itu tinggal tetap ketika dia berkata-kata dia tahu dan firman itu untuk segala zaman ya. Tidak berlaku untuk zaman ini, tidak berlaku untuk zaman sekarang karena Tuhan itu dia tidak terikat ruang dan waktu. Jadi ketika kamu menerangkan seperti itu justru menambahkan fakta bahwa memang betul itu bukan dari Tuhan ya. Karena Alkitab kami juga mengatakan ya di dalam sebentar saya buka lagi ya. Aduh ya. Di dalam yang kami baca tadi ya, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari hormat dari dirinya sendiri, gitu dia ya. Jadi yang mencari hormat bagi dirinya itu sendiri itu siapa? Ya kan jelas, kalian tidak bisa menjadi Islam kalau tidak menyebut nama itu. Tema nama kitab suci loh ya. Rasul. Iya, ini isinya, isi dari kitab suci itu ya. Jelas itu kitab sucimu, kan saya bilang harus menunjukkan menjati dirikan Tuhan itu. Tetapi kan telah dikatakan bahwa di dalam kitab sucimu dikatakan ya, di dalam kitab kami dikatakan Yohanes 7 ayat 18, kalau perkataan itu keluar dari dirinya sendiri, yang menulisnya itu mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Itu sudah pasti, ini perkataan Yesus langsung. Kenapa dia mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri? Jelas dikatakan bahwa dia itu penetapnya, dialah yang menetapkan ketetapan-ketetapan. Kalian tidak bisa menjadi muslim kalau tidak menyebut dia. Bahkan di dalam sholatmu, dalam berbakti, bersembah, sujud pun ada namanya. Bahkan dikatakan malaikat seantero jagat ini memuji-muji dia. Bahkan Allah pun memuji-muji dia. Bahkan dia katakan tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Nah ini jelas perkataan Tuhan Yesus itu jelas. Ini berasal daripada diri sendiri. Bahkan ketika kamu mengatakan bahwa itu ayatnya dihafalkan, Yesaya juga telah mengatakan ya, ajaran manusia itu adalah ajaran yang dihafalkan ya. Itu jelas sudah dikriteriakan di tempat kami ya. Dan satu lagi dikatakan bahwa tidak ada segala sesuatu yang ingin disampaikan secara terbuka disampaikan secara tersembunyi. Kalau kamu ingin menyampaikan ke tempat terbuka, tampakkanlah dirimu. Nah, itu artinya Jibrilnya harus nampak sama seperti Tuhan kami, dia nampak ya. Kalau Jibrilnya tidak nampak ya kriteria itu sudah dikasih tahu di tempat kami bahwa yang tertulis di situ adalah karangan manusia ya. Pertama kamu sudah menunjukkan bahwa Allahmu ya kredibilitasnya dia bisa merubah bagaimana mungkin karena firman Tuhan itu kekal, karena firman Tuhan itu tetap, dia tidak terikat ruang dan waktu. Jadi segala perkataannya itu tidak akan pernah berlalu dan perkataannya itu tetap ya berlaku untuk segala zaman ya. Jadi Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama yang ribuan tahun itu tetap terlaksana sekarang kecuali untuk yang adat istiadat mereka. Tetapi firman Tuhan yang bicara tentang kemanusiaan
kemanusiaan Bote. semuanya tetap. Waktunya Oke? sudah habis. Baik. Ya. Silakan kepada Pak Wahyu. Tema kita adalah kriteria kitab suci. Silakan. Iya, terima kasih ya Bang. Jadi memang kitab suci kita sudah membuktikan bahwa yang menjadikan alam semesta itu firman yang menjadi manusia tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Dan firman itu telah mengambil rupa manusia. Ternyata di kitabnya mereka mengakui Al-Baqarah 2 ayat 22 itu yang menjadikan bumi bagimu adalah daging. Siapa yang menjadikan bumi itu? Tentunya dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi tadi Kores juga sudah mengakui bahwa ujung-ujungnya pun nanti menjadi daging. Ya puji Tuhan, mulailah kejujuran mulai terungkap. Ya, itu baru satu ayat. Banyak saya sudah coba menggoogling satu persatu dengan ayat ini. Ini juga nanti coba ya satu ya. Itu nanti ternyata Allahnya juga punya darah juga Bu untuk membasuh ya. Di stop dulu Bang. Saya mau Google Translate lagi. Sebentar Bang ya. Sebentar saya tahan dulu, mohon maaf ini Pak Wahyu. Jadi kita lebih fokuskan ke kriteria ya Pak, bukan iya, ke betul. Kriteria Tuhan, ya. kan Alkitab kan tidak boleh dirubah-rubah karena tadi sudah saya katakan. Nah di sini kan jelas kita melihat apa yang tertulis tadi dikatakan bahwa teman-teman selalu mengatakan laisa kamisli sayun. Ya, Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, ciptaannya kan gitu. Nah daging itu ciptaan atau Allah kan gitu kan. Makanya kan ini berbicara kitab suci Bang, gitu ya. Semua berbicara kitab suci kok, ya. Dirubah apa enggak kan gitu loh pertanyaannya kan. Nah kita buktikan dengan Google Translate yang jujur ini tanpa intervensi. Siapa yang merubah-rubah nih arti yang sebenarnya tertulis di Al-Quran dengan yang kita menggunakan Google Translate. Nah nanti kita teruji Bang di situ maksudnya itu Bang, ya. Kalau tadi Bang Kores mengatakan tentang Markus bukti dengan jelas mengatakan kanonisasi itu berganti di abad ketiga. Nah, ditemukan lagi di tahun-tahun yang baru ini seperti ya naskah Qumran, ya gulungan laut mati. Ternyata itu menuliskan lagi. Jadi itu yang dimasukkan itu ternyata data sejarah kan gitu. Buktinya ada begitu loh. Ya, jadi kita nggak bermasalah umpamanya pertanyaan itu kok berani-berani menambahkan ya karena ditemukan lagi. Itulah kejujuran kami umat Kristen apa yang sudah ditemukan itu yang dituliskan ya terlepas itu keluar dari kanonnya yang pertama itu berhenti di abad ke-3 itu Wahyu, ya ini makanya saya mau share screen lagi nih saudaraku ya. Saya tunjukkan video lagi ya di Al-Baqarah 30 nih ya. Saya klik set ya Bang Kores sudah mengakui bahwa Allahnya nanti ujung-ujungnya juga daging, puji Tuhan. Ya Putih ya kan dengar sendiri ya. Iya. Ya puji Tuhan. Mulai terbukalah supaya mereka juga cepat bertobat supaya mengakui ini Al-Qur'annya loh saya memindahkan saja. Jebret. Ya, waduh kok tulisannya Arab lagi, saya copy lagi, nanti saya tunjukkan ya, di videonya copy lagi, masukkan ke Arab aslinya aja, paste jebret. Di sini Tuhan Yang Maha Esa, aku di atas bumi, lufah, dan aku akan menumpahkan darah untukmu. Waduh, Tuhan Yang Maha Esa itu menumpahkan darah untuk kita semua. Ya. Waktunya habis itu. Waktunya ya, udah kan habis. Ini mau screen Bang, mau kan saya screen post dong, kan buka ayat. Iya tadi udah ini. Ya, ini sebentar nih ya, ayatnya tolong dilihat nih. Ya, ini Al-Baqarah 30 nih. Terlihat ya, saya masukkan ke Google Translate. Bukti baca bisa nggak Bukti? Iya, terjaga ya ini ya. Abang Zia ini ya. Tulisan. Ya nggak di video. Oh, di video. nggak ada. Nggak kelihatan nggak di anu saya? Gua kelihatan. Ya ditampilkan biar dilihat Bukti juga dong. Ya. Udah lihat Bu, baca Bukti. Duh, kecil sekali. Cannot be read. Gak ini bisa. loh, translate-nya Indonesia ini loh. Iya, mata saya. Al-Baqarah 30 ya?
Lah, Nah, ini langsung aja siapa yang Pak. rubah-rubah? Enggak, Pak kok Wahyu, enggak kelihatan langsung ya? aja Ini poin-poinnya loh, Bu. apa gitu, Bu. Pak Wahyu, biar enggak Kasih aja Pak, saya nggak kelihatan Pak. Oh, enggak kelihatan ya. Di Langsung aja Al-Baqarah poinnya, Pak. 30, ini jelas. Tadi kan dikatakan selalu teman-teman kita mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya, Allah itu zat ya yang tidak terjangkau. Ternyata di sini mengatakan Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Esa, aku di atas bumi lufah-lufah. Nih ada artinya lufah ini ya. Membersihkan artinya itu kalau dicari di Google ya arti. Dan aku akan menumpahkan darah untukmu. Lah Allah yang Maha Esa kok menumpahkan darah ini gimana ini? Mana yang terjaga ini? Iya, kontradiksi. Oke, Pak Wahyu Ya. saya rasa cukup ya, karena waktunya Ya, sudah cukup ya. ini ya. Berarti Iya. inilah Yesus Kristus itu ya, segera bertobat Kores dan Bu Rifa cepat sebelum Tuhan datang ya. Ini Quran Anda Baik, sendiri cukup, ya, saya cukup. cuma memindahkan. Cukup, Terima cukup kasih. Pak Wahyu. Baik, saya ingatkan kembali ya kepada kedua narasumber bahwa memang tema kita itu adalah kriteria kitab suci, yaitu bukan tentang ketuhanan ya, tapi tentang kriteria kitab suci antara Al-Quran dan Bible. Jadi saya minta kepada kedua narasumber untuk tidak melebar ke mana-mana supaya apa yang kita Sebentar. bicarakan ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik, kepada Yap. pihak Muslim kita sekarang masuk ke putaran yang keempat ya. Ya oke, sip. Nah ini aku akan share screen sekarang. Ini Takia Korintusnya kebangetan ini. Coba kita lihat dulu. Ini praktek yang dilakukan adalah mengenai ini ikhwah. Filipi 1 nomor 18. Kebohongan demi kebesaran nama Kristus itu adalah sebuah penghiburan iman bagi mereka ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Jadi memang kita mesti memaklumi kalau misalnya mereka bertakia itu adalah keimanan mereka. Karena dari tadi gua ngomong soal daging itu ya, itu nggak ada. Biblos Arabik pun zat itu bukan daging. Kan dari tadi gitu. Kok dibilang gua mengakui? Nanti kita bawa lagi ke sana. Perhatikan. Ini Al-Baqarah 30 ya, lihat nih. Cut. Nah, aku copy sekarang. Cut. Nah, ini ya. Ini Arabik, kita ke Arabik. Cut. Nah, ini Indonesian, kita ke Indonesian. Cut. Nah, di sini. Dar. Nah, ini. Masukkan darah ke dalamnya dan itu darimu. Apa ini? Katanya menumpahkan darah, coba. Selamat datang di kebenaran, jangan takia, bre. Google Translate kok dijadikan iman. Ini abad ke-7 bahasanya. Google Translate 2021 dan itu merupakan artificial intelligence. Akan ngaco jadinya. Inilah sesatnya kalau beriman pada terjemahan, my brethren. Pret. Yang kamu pakai juga Pret. Kenapa Bute? Jangan marah. Jangan marah. Mana menumpahkan di sini? Nggak ada menumpahkan. Tuh, mana menumpahkan. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Nih ke sini perhatikan. Ini dari biblicalarchaeology.org ya. Perhatikan, ini KJV sama LAI sekalian gue bahas. Markus 1:41. Dan Yesus memindahkan dengan penuh kelembutan lalu menempatkan tangannya di situ ya. Jadi Yesusnya tuh seakan-akan penuh kasih. Perhatikan di Codex Sinaiticus. Jesus angry, gitu. Yesusnya marah ketika dia disuruh melakukan mujizat. Yesusnya marah. Tuhan kok marah-marah gitu. Masih nggak percaya? Kita lihat di sini. Mana nih? Mana kodek? Keluarlah kamu kodek. Kodek gua mana? Kodeknya koil. Oh ini ya. Nih ya 41 lihat sini. Nih 41. And move with pity he stretched for his hand. Dar. Yesusnya marah-marah, biblosnya dirubah-rubah. Hayo. Mau kemana lagi hayo? Mau Filipi 1 nomor 18 lagi iya. Wahyu sama Buti iya. Mau Filipi 1 nomor 18 lagi depan Kores. Jangan banyak ngomong Macam jangan marah, jangan dipotong-potong Jangan marah. dong. Santai. Tahan dulu, Buti. Sekarang kita nasak masuk ya, perhatiin nih. Ini Tuhan pelitat-pelitut, perhatiin. Ulangan 20. Nih ya, ini nasak masuk yang terjadi. Ini ulangan 20 ya. Kita pakai argumennya Buti gitu. Tuhan tidak boleh merubah perkataannya. Nah, di sini dikatakan begini. Dan setelah Tuhan Allahmu, Theosmu menyerahkan ke dalam tanganmu, engkau bunuh seluruh penduduknya yang laki-laki saja, perempuan, anak-anak, hewan jangan dibunuh. Nah, ini lucu di sini, lihat. Ini ngebadut Tuhan ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Nah, di sini lihat. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, domba, unta, keledai. Dar Tuhannya nasak mansuk. Ini pelitat-pelitut, Bu Uti ditabuk biblosnya sendiri.
Kalau kita mau pakai berbeda. apa? Kenapa Bu Teh? Ayo. Bu Teh, Kenapa? tahan dulu. Dibilang selesai, jangan lama macam-macam, jangan bikin Masih nyeleneh ada kategori-kategorinya. Jadi ditabok sendiri sama biblosnya kan. Ini Tuh kan perbandingannya ngelarang mana? bunuh anak-anak, Perbandingannya onta mana? dan juga 1 Samuel perempuan di sini 15. malah dibalik lagi sama Tuhan ya. Ini kurang pelitat-pelitut apa coba Tuhannya coba. Oke, Ayo. Bang Kores, waktunya sudah habis. Mau malah Silakan dibawa ke kepada sini sih. Thank you. Bang Ripa. Oke, giliran aku mendarder dordir dur. Baiklah, Tante Uti siap-siap. Jadi dalam Islam itu Tuhan itu nggak ngerubah perjanjian. Kalau Tuhan berjanji orang yang jahat akan dihukum, orang benar akan dikasih pahala, itu nggak berubah di beberapa zaman kemudian seperti yang terjadi di kekristenan gitu loh. Di dalam kitab Yezekiel orang akan dikatakan itu menerima perbuatannya, hasil perbuatannya tiba-tiba berubah menjadi apa? Ya udah, yuk Tuhan aja yang menerima akibat dari perbuatan jahat kalian begitu. Surah Yunus dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangannya agung, janji Allah loh ya. Beda kalau misalnya hukum yang nasakh mansukh itu adalah sesuatu yang relevan karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kasih, Maha Adil. Enggak ada tuh hukum-hukum di zaman orang purba dibawa ke sekarang ini gitu. Makanya ada beda nabi-nabinya, Nabi Muhammad, Nabi Isa untuk kaum-kaumnya gitu gunanya nabi-nabi. Tapi beda, Tante Uti itu bilang Tuhan nggak boleh merubah-rubah. Tuhan macam mana yang merubah-rubah? Ya Tuhan Tante lah yang merubah-rubah. Kok nuduh-nuduh Tuhan kita? Kenapa? Buktinya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Coba. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan kok perjanjiannya ada lama, ada baru. Gimana sih Tuhan? Perjanjian kekal udah nggak ada lagi itu. Yang ngilangin bukan Tuhan, tapi orang lagi yang batalin. Ih Tante nggak malu bawa premis ginian ke kita. Lucu. Nah terus satu lagi. Tadi Pak Wahyu, aku sudah menekankan berkali-kali sama Pak Wahyu. Pak Wahyu mengatakan kitab kami bukan dongeng karena kitab kami berdasarkan sejarah, divalidasi sejarah sesuatu yang terjadi. Aku sebutkan menurut KBBI dongeng apa? Sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, diklaim tapi itu nggak benar-benar terjadi. Dan ini konsepnya adalah mistik gitu ya. Nah, ternyata ketika Yesus itu katanya disalib, jedor, terbelah, entah apa terbelah gitu, bangkitlah zombie-zombie kudus, orang Yuda mati, orang-orang kudus tuh bangkit terus jalan menampakkan diri gitu. Nah ini yang memvalidasi sejarah mana gitu loh Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu tidak bisa membuktikan ada validasi tentang sejarah ini, berarti kita Pak Wahyu sudah mutlak itu dongeng menurut Pak Wahyu sendiri. Karena Pak Wahyu mendefinisikan sendiri, lalu terbantah dengan kitabnya sendiri, tidak bisa divalidasi sejarahnya bahwa ada orang kudus bangkit. Sejarawan mana Pak? Bahkan cuma satu kitab doang loh. Kitab itu cuma satu kitab itu doang yang membahas kitab kudus, yang lain-lain nggak bahas loh. Apa Matius, Markus, entah di antara satu itu. Aneh kan cuma satu itu doang yang membahas tentang zombie kudus. Bayangkan yang lain pada nggak tahu tuh kisah gituan. Zombie kudus bangkit berjalan-jalan di pasar, di mana di depan orang banyak. Nah itu artinya dongeng Pak. Kan Bapak sendiri yang bilang, masa ngebantah sendiri. Nah jadi begitu Pak Wahyu cara berdiskusi itu, kita menyampaikan argumentasi lalu kita harus membuktikannya. Begini loh validasi sejarahnya Mbak Rifa, bahwa ada nih zombie kudus nih bangkit menurut si Theophanus, Filipus, Kranus, Anabus, Alanus, siapa gitu ahli sejarah yang memvalidasi. Benar telah ada. Terima kasih. Kembali ya. Sebentar Bu Uti ya, jadi saya ingatkan kepada kedua narasumber kalau misalkan lawannya masih ada waktu jangan dipotong ya, jangan diganggu. Jadi seperti itu. Baik, silakan kepada pihak Kristen. Ya, jadi Rifa sama sekali bertahan dengan pendapatnya bahwa nasuk mansuk itu seperti itu. Ya jelas Anda menerima pernyataan saya bahwa Tuhan Anda tidaklah maha tahu dan dia tidak fleksibel pada segala alam. Ini jelas menyatakan bukan kredibilitas, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Dan Anda sama sekali tidak menyanggah saya yang mengatakan bahwa ketika orang dia membuat ayat-ayat itu dengan dirinya sendiri, dia akan mencari puji-pujian buat dirinya sendiri. Ya, dan itu memang terjadi. Lalu di dalam Yesaya 29 juga dikatakan bahwa itu yang apa-apa segala yang dihafalkan itu adalah ajaran manusia. Seharusnya Anda tolak ini karena ini adalah pernyataan dari firman Tuhan kami yang betul-betul sah. Anda tidak bisa menolaknya. Bahkan lalu Kores juga memakai dua ayat ya, perbandingan dua ayat itu dua ayat yang
yang berbeda ditulis oleh orang yang berbeda ya. Jadi kamu juga asal comot-comot ayat dan kamu tidak bisa membantah saya untuk Markus tadi. Memang sebegitulah. Kalau kamu masih memakai ayat yang sama seperti itu, artinya Anda sendiri yang ngeyel. Ya, kamu mengatakan Alkitab kitab dongeng, tetapi maaf, kitabmu sendiri telah mengkonfirmasikan di dalam Taha 20:133, dan mereka berkata, mengapa tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya, dan apakah belum datang kepada mereka bukti nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu? Bagaimana mungkin yang katanya kitab yang terjaga, kitab yang suci yang berasal daripada Allah mencari bukti mengais-ngais dari kitab-kitab terdahulu? Lalu Anda mengatakan bahwa kitab kami adalah kitab dongeng, tetapi ada pernyataan sendiri dari tempat Anda. Al-Furqan 25 ayat 2 dan ayat 5. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan dan maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dongeng yang mana? Dongeng yang mengatakan bahwa Isa membuat burung. Dongeng yang mana? Dongeng yang mengatakan bahwa Isa lahir di pohon korma. Dongeng yang mana? Dongeng yang mengatakan Nabi gitu kan, dan sebagainya. Nabi naik kemana? Ke Sidratul Muntaha dengan burak. Ini kan dongeng. Mana ada burak sampai sekarang, nggak ada yang bisa membuktikan sama sekali ada burak ya. Lalu katanya Tuhannya itu adalah tidak tergantung dengan apapun, tetapi dia berbicara bolak-balik dengan Tuhannya. Kontradiksi. Ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah tidak berbicara dengan siapapun, tetapi ditulis bahwa Allah berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan yang lain gitu kan. Itu kontradiksi. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad penuh rahmat, tetapi kontradiksi banyak. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Kafir gitu. Itu kan kontradiksi ya. Telah dikatakan bahwa agamaku adalah agamamu. Tetapi dia katakan juga di dalam mulut yang sama, perkataan yang sama ya. Perangilah orang-orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan gitu loh ya. Oke, berarti waktunya sudah habis. Silakan kepada Pak Wahyu. Ya, tadi sudah saya katakan ke Ibu Rifa ya, yang terhormat Ibu Rifa, tadi kan sudah saya katakan bahwa Injil itu kan Injil sinoptis, jadi yang menyaksikan, dilihat dan dituliskan. Siapa? Ya mereka. Sejarawan mau nulis, orang dia nggak lihat, kalau dia menuliskan itu namanya mereka bohong. Makanya jelas, Matius juga menjelaskan, ya Matius di dalam Matius 27 ayat 50 juga menjelaskan tentang hal itu. Jadi murid-muridnya melihat apa kejadian itu. Bait suci terbelah, awan hitam, semua terjadi. Kan itu disaksikan. Ya, maka pemahaman mereka nggak ngerti tentang sinopsis itu. Injil yang ditulis itu karena dilihat, ya, dirasakan, dilihat, dan dituliskan. Maka Injil itu sulit untuk dibantah. Andaikan naskah-naskah baru itu baru ditemukan, yaitu yang kita akan sampaikan, kejujuran kita seperti itu. Terus kemudian berbicara tentang Raja Yoyakim tadi, kenapa kok tidak dimasukkan? Ya karena memang kerajaan Yehuda itu ada Yehuda Utara dan Yehuda Selatan. Yoyakim itu tidak masuk dalam silsilah untuk kelahiran Sang Mesias itu. Iya. Nah ini yang perlu dipahami juga ya tentang sejarah bangsa Israel. Terus tadi Kores mengambil ayat Ulangan dan mana tadi Samuel tadi. Jelas itu bangsa Amalek dengan kejadian di Ulangan tadi itu peristiwa yang berbeda. Berbeda. Kamu main tabrak aja karena kamu nggak punya kitab sucinya, dasar dari fondasi itu. Dan kenapa kami mengatakan dongeng? Mana ada di dalam Torah? Sumber dari segala sumber hukum apa keyakinan samawi itu ada di kitab tanah itu, 5 kitab Musa dan kitab nabi-nabi dan juga Syair. Mana ada Ibrahim dibakar? Yang dibakar itu Sandrah, Mesak dan Abednego karena dia tidak mau menyembah patung lembu yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Lah ini dongeng dari mana? Terus menceritakan Musa yang kelaminnya penyakitan, itu cerita dari mana? Nggak ada sejarah bangsa Israel. Saya sudah mengkonfirmasi dengan rabi-rabi yang memang dia rabi mesianik. Ya, apakah itu terjadi? Tidak ada di bangsa kami yang seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih ya, jujur dalam hal ini. Maka saya selalu mengatakan, kekristenan itu bersumber dari kitab terdahulu, bangsa Yahudi juga. Injil pun yang menulis orang-orang Yahudi. Kita hanya menyalin saja, mentranslate ke dalam bahasa Indonesia dan berbagai macam bahasa.
Itulah kejujuran kami. Apalagi yang harus itu? Tadi sudah saya katakan kalau Allah katanya tidak seperti makhluknya. Buktinya, coba Anda buka di Quran Kemenak, pasti sama. Aku nggak ngerti kamu ambil dari Quran mana itu kok bisa berbeda. Itu membuktikan bahwa Quranmu berbeda-beda. Tidak satu, tidak terjaga. Terima kasih. Baik. Sudah ya Pak, Terima udah kasih kepanjangan Pak ya. Wahyu. Udah berapa lama Pak? Udah kepanjangan lah. Udah Ini kayaknya udah sampai sekali. putaran keempat. Berarti langsung closing statement. Iya, closing aja lah ya Pak Wahyu, closing aja. Oke, nanti ini Bu Tia setelah ini, setelah closing kita akan adakan sesi tanya jawab nanti dari Boleh, ya. partisipan. Baik, untuk closing statement saya berikan kesempatan kepada pihak Kristen dulu. Nanti Kenapa selalu harus Kristen belakangan duluan? Ayo, kenapa ayo? Sebentar Bu Tia, saya jawab Saya dulu nggak ya. pernah lo dapat yang closing belakangan. Kenapa? Ayo. Bu Tia, Sekali. Ya, beri Ya udah, kita kesempatan saya tanggapin dulu. Kita juga harus tanggapin. Baru Tante Uti closing. Udah, saya nggak akan tanggapin lagi, nggak perlu. Udah dijawab semua. Baik. Udah dijawab semua itu. Sudah terjawab sebentar. semua. Jadi saya cuma closing aja, kesimpulan. Ya nggak sebentar. apa-apa sih, silakan kalian belakangan juga nggak Tadi apa-apa. kan sebentar Bu Tia, tadi kan open statement udah dari Muslim. Nah sekarang gantian closing statementnya dari Kristen gitu Bu Tia, biar adil. Iya, yo. Saya nggak pernah lo. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ya, jadi ini ya untuk terima kasih teman-teman ya, kita sudah mau closing ya, tapi saya sudah mengambil kesimpulan bahwa ya kriteria kitab suci itu saya kan tadi mengatakan ya harus menggambarkan Allah yang sebenarnya ya. Di dalam Alkitab penggambaran tentang Allah yang dari sebelum dia datang menjadi manusia sampai setelah dia datang menjadi manusia sampai dia naik ke sorga itu sudah tergambarkan ya. Kitab suci itu firman-firman yang tertulis di situ dia kekal, dia Alkitab mengatakan segala firmanku tak akan berlalu, semua tak akan berlalu ya. Kalaupun ada Tuhan yang menarik firman-Nya, dia menarik firman-Nya lalu dia melenyapkannya, lalu dia menambahkannya, itu sama saja seperti saya. Oh, kayaknya saya salah nulis ya, lalu saya hapus gitu. Saya hapus, oh saya ganti. Itu bukan saya, tetapi saya boleh melakukan itu, tetapi ini sama sekali tidak boleh terjadi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah salah dan karena Tuhan perkataannya itu hidup. Perkataannya itu hidup, itu berkuasa dan perkataannya itu tidak akan pernah lalu dan itu berkenaan untuk seluruh bangsa karena dia sendiri tidak ada masa, tidak terikat ruang dan waktu. Di mana dia sekarang ya disitulah dia berada, bukan di waktu yang depan, bukan yang waktu yang belakang. Jadi ketika ada Tuhan yang menghapus sendiri dia punya ayat lalu dia merubahkan lagi lalu dia membuat orang lupa, nah itu itu manusiawi banget gitu loh. Saya bilang manusiawi banget, bukan Tuhani tetapi manusiawi. Lalu ayat-ayat di firman Tuhan juga mengatakan segala sesuatu firman itu harus disampaikan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau mau disampaikan ke orang banyak harus menampakkan dirimu. Di tempat kami semuanya nampak, bahkan disaksikan oleh begitu banyak orang. Di tempat Anda hanyalah namanya di label. Ini namanya wahyu, tetapi siapa yang mewahyukan? Bahkan Allah sendiri mengatakan dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Yang ada adalah Jibril, tetapi Jibril pun tidak pernah menampakkan diri gitu loh. Nah, di tempat kami ini bukan kriteria kitab suci. Lalu dikatakan ya, apalagi ya, barang siapa yang membuat ayat ini atas dirinya sendiri, dia akan mencari hormat pada dirinya sendiri. Dan ini pun tidak dibantah oleh Rifa ya. Oleh sebab itu ya saya menganggapnya sebagai kebenaran karena Rifa tidak membantahnya ya. Lalu apalagi kitab suci itu menggambarkan kasih Allah seharusnya ya. Saya belum sempat bicara ya ke situ ya. Lalu Kores mengambil ayat-ayat yang tidak relevan ya, yang tidak nyambung disambung-sambungkan gitu. Lalu yang sudah dikasih tahu bahwa ada pesisipan ya seperti itulah. Justru kalau udah kalimat tulisan-tulisannya itu disalin lagi tetapi tetap sama seperti itu, justru yang kayak gitulah yang tepu-tepu gitu kan. Saya mengatakan itu kan kalau ditemukan salinan disalin ulang lagi. Yang pertama mengambilnya yang belum disalin, yang kedua mengambilnya yang sudah ditambah-tambah. Karena pada waktu itu nggak kayak komputer sekarang bisa disisipkan, di-insert, di copy paste, nggak kayak gitu. Justru Baik, ini menandakan kebenaran dari kami. Waktu sudah habis, gitu, oke? Ya. Waktu sudah habis. Silakan Pak Wahyu untuk memberikan closing statement. Ya, closing saya akan menampilkan Al-Baqarah ayat 34 ya. Nah, ini siapa yang merubah, saya nggak ngerti, saya hanya mengcopy dari situ, kemudian saya minta kejujuran dari Mbah Google ini ya, Google Translate ya. Coba tolong
Ini ya, saya akan copy sebentar video saya di ini kan ya, karena HP saya nih. Ya, ini Al-Baqarah 34, saya copy, set, ya, di blog, copy, jepret, masukkan ke Google Translate. Ini Google yang jujur ya, tidak ada kepentingan apa-apa Mbak Google-nya ini. Copy paste, di paste, jepret. Al-Baqarah 34 di dalam bahasa Indonesia. Saya bacakan ya. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kepada Adam, dan mereka bersujud, tetapi iblis ayahku, iblis kok ayahku ya, dan mereka sombong dan sombong. Ya, ini saya hanya memindahkan saja, saya tidak menerjemahkan, saya membacakan. Jadi dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujud kepada Adam, dan mereka bersujud, tetapi iblis ayahku, dan mereka sombong dan sombong. Ya, demikianlah ya, mana kitab yang memang otentik, terjaga dan tidak dirubah-rubah. Silahkan saudara-saudara melihat terjemahan di dalam Kemenak atau yang lain. Ya, ternyata setelah kita tanya juga kepada ini mana yang dirubah, saya tidak mengerti. Silahkan saudara-saudara yang terkasih untuk mempelajari. Ya, jadi disitulah diskusi yang jujur, santun, bermartabat, menunjukkan apa yang didapat secara langsung. Ya, terima kasih. Demikian diskusi malam hari ini, supaya ini menjadi pengajaran kita semua. Masih ada 1 menit, Pak. Ya, menjadi berkat semua untuk cepat mengambil keputusan mencari Tuhan yang benar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Boleh mau menambahkan, masih ada waktu? Ya, itu saja ya. Jadi Alkitab itu adalah kebenaran sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Al-Baqarah 121. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ya, Quran sendiri sudah mengindikasikan kalau Anda menolak firman Tuhan, menolak Taurat, Injil, dan Zabur, Anda adalah orang-orang yang rugi. Adapun posisi Al-Quran katanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kalau kita runut-runut sebetulnya tidak ada yang disempurnakan ya. Artinya adalah bahwa memang Anda tidak bisa menyalah-nyalakan kitab terdahulu karena sebelumnya adalah kitab Anda sendiri telah memuji-muji kami, memuji kitab kami. Lalu Anda mengatakan kitab ya, itu dia. Ya. Waktunya sudah habis. Baik, itu tadi ya closing statement dari pihak Kristen, dan kemudian di sini saya pertegas lagi. Tadi dari pihak Kristen lebih banyak merujuk kepada Google Translate. Nah, apapun itu nanti ya kita serahkan dan kita kembalikan kepada netizen yang ada di luar sana. Baik, silakan kepada pihak Muslim untuk memberikan closing statement. Kores dulu. Sip, thank you ya untuk kekristenan ininya apa namanya closing statementnya. Sekarang closing statement dari Islam seperti biasa. Markus 16 itu adalah vonis mati bahwa kitab sucinya memang dirubah-rubah dari tahun ke tahun. Nah, terus sekarang kita ke Wahyu Ilahi yang soal Google Translate. Nah, ini kita sekarang ke sini nih. Oke deh kalau misalnya mau pakai Google Translate, tapi perhatikan di sini, lihat. Ya, si Kores dia mah bikin termin baru, makanya kenapa? Nah, ini kita perhatikan di sini nih. Yohanes 4 nomor 24. Baru, kita nggak bisa jawab. Ya, ini kita nggak menjawab. Yohanes 4 nomor 24, perhatikan. Google Translate masa mau dilawan sama bahasa asli. Nema hoteos di sini tidak ada, Allah itu roh. Lihat ini lihat nih, bani kurung. Isnya di belakang. Jadi apa? Spirit God aja ini, bukan berarti spirit itu Tuhan. Ini baru lebih sakti dari Google Translate. Kejahatan dalam terjemahan gitu. Apa kabar Google Translate coba? Inilah kenapa bisa jadi Tuhan itu roh atau Allah itu roh gitu. Kenapa? Karena terjemahan menipu kekristenan supaya bisa menyembah roh-roh seperti animisme dan dinamisme. Padahal dalam teks aslinya nggak ada tuh kata itu, atau hoti atau ina. Apalagi kata estin yang berarti adalah. Selamat datang di kebenaran. Jangan pakai Google Translate gitu loh. Kalau Google Translate apa bedanya sama LAI? Berikutnya sekarang Bu Uti bilang bahwa ya kalau misalnya dirubah-rubah dinasak mangsuk itu berarti Tuhannya pelitat-pelitut, itu pasti dari manusia bukan Tuhan. Benar. Contoh di sini lihat.
Torah itu kan harusnya selama-lamanya ya. Ulangan 29 nah, lihat nih. Ulangan 29 kita lihat di sini. Ulangan 29. Nah, di sini bisa kita lihat di akhir. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Torah ini. Tiba-tiba Tuhan Bapa yang turun di Korintus berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Aturan dijalankan selama-lamanya ini dibatalkan. Aduh, berarti Tuhan yang di dalam biblos buti yang pelitat-pelitut dan penuh penipuan itu bukan dalam Islam. Islam hukumnya tetap dari zaman di abad ke-7 diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih begitu hukumnya, nggak akan berubah bahkan sampai kiamat pun begitu. Tapi ini kan tahun 1 udah batal nih, tuh ini selama-lamanya harusnya di sini udah batal. Nah lalu kemudian soal dongeng ya, soal dongeng perhatikan di sini katanya dibilang Injil itu nggak bisa diotak-atik kebenarannya. Kata siapa? Kata siapa? Lihat, perhatikan. Yahudi mengimani Yesus itu dirajam. Aturan jadi logonya tuh batu dan parit gitu. Jadi batu dan solokan. Itu kan tempat rajam begitu ya. Ini bukan salib. Lihat. Berarti Yesus yang disalib apa? Dongeng. Karena tidak ada yang mendukungnya. Ini Sanhedrin 43 nomor 20. Yesus Nazarin after they killed him by way of stoning. Bukan by way of crucifixion. Selamat datang di kebenaran. Bang Gores. Oke deh, thank you. Silakan ini Ripa. Oke, jadi cara diskusi itu gini aku ajarin buat Tante Uti sama Pak Wahyu. Kalau kita bicara tentang standar kitab suci, jangan kita yang kasih. Kalau kita kasih suka-suka kita nanti. Tapi jelas yang namanya suci itu pasti suci dari kisah-kisah porno, jamah menjamah, alat kelamin, nggak ada lah itu ya. Kemudian juga suci itu tidak diutak-atik sama orang lain, gampang banget disisip-sisipkan. Ayat Yohanes 1:57 ditambah-tambah, itu bahaya banget. Atau terjemahannya itu digonta-ganti gitu dari Septuaginta. Bukan seorang duta, melainkan dia saja yang akan turun. Tiba-tiba di Torah Mesorah, teks Mesorah, malaikatnya. Ini aduh bahaya banget ini untuk keimanan coy. Lihat dong kita umat Islam. Standar kitab suci kita tuh datang dari Al-Quran sendiri. 1, terpelihara. Di mana dalilnya? Surah Al-Hijr nomor 9. Tidak ada kontradiksi. Di mana dalilnya? Surah An-Nisa ayat 82. Tidak bisa ditiru. Itu surah Al-Isra kalau nggak salah. Ayat nomor 88. Perjanjiannya nggak diubah-ubah. Perjanjian Allah itu nggak pelitan-pelitut. Dalam surah Yunus ayat ke-64, tidak ada yang mampu merubahnya. Al-Kahfi ayat 27. Itu standarnya tuh dari Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri yang menentukan standar kitab sucinya itu dari diri sendiri, bukan dari aku pribadi kayak Tante Uti tadi. Nggak mungkin Tuhan gitu, nggak mungkin Tuhannya punya perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian dalam kitab kalian terjadi perbedaan isi antara Septuaginta dan teks Mesorah. Ada itu, lihat Hosea 11:1. Ada kontradiksi, banyak kontradiksi, banyak apokrifa, bisa ditiru, perjanjiannya berubah, apalagi perjanjian kekal bisa disisipin. Nah itu perbedaan kitab suci kita. Nah untuk Pak Wahyu karena doyan banget sama Google Translate tuh aku ajarin cara diskusi itu, jangan pakai Google Translate. Aku mau saya screen stop, waktu stop. Pause dulu. Jadi Pak Wahyu ini aku ajarin caranya ya. Mana aku mau share screen, nggak bisa. Belum bisa aku. Mana nih? Belum bisa. Nggak bisa share screen. Co-host, bisa. Screen. Aduh, seneng banget kalau screen ini. Google Translate dibawa-bawa. Parah ini Pak Wahyu. Gini caranya, imannya Kristen dengan kitab sucinya itu beda. Katanya Yesus itu berasal dari roh, bukan dari sperma, nggak ada. Lah, Paulus bilang aja tuh tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ternyata ketika kita cerotkan ini keturunan ya, nggak usah pakai Google Translate lah Pak. Cerotkan aja itu apa artinya sperma, coba di situ Pak Wahyu, cerot. Yesus itu dari sperma Pak di kitab Sperma Anda. itu dari spermatozoa itu sperma itu benih artinya. Aku nggak suka dibantah, nggak suka aku kalau nggak lagi ngasih termin baru udah dibilang kok. Nggak suka, nggak asik. Nah, itu sperma artinya apa? Iya, dia sengaja supaya nggak bisa dijawab. Keturunannya. Kalau dijawab semua, gini nggak pakai itu maninya di blok, yang mani di blok unik. Oh mani. Kita itu nggak pakai Google Translate, lucu, kita mah pakai sabda.org. Makanya udah gua
Makanya udah gue matiin recordnya Ganggu. karena udah tahu kayak gini. Iya. modelnya. Hidup Google Translate. Waktu aku jangan digerakin, please. Waktu aku jangan digerakin, aku diganggu barusan. Balikin waktu aku yang sia-sia tadi. Tolong moderator. Stop. Duti sih semakin bicara waktunya nggak mau aku. Nah, gini caranya diskusi Pak Wahyu. Literatur. Pakai Google Translate. Bikin malu peradaban ai. Nah, jadi ginilah cara kita berdiskusi ya. Kita nggak perlu pakai Google Translate. Kita pakai literatur yang dipercayai sama teman-teman Kristen nih. Ngaku-ngaku Tuhannya nggak berasal dari sperma, dari Roh Kudus. Lah, di kitabnya sendiri pakai sperma. Nah, jadi inilah yang kitab suci itu yang tidak bisa dikatakan suci adalah ketika isinya kontradiksi, yang diimani beda, yang tertulisnya beda. Satu lagi, stop. Aku mau screen lagi. Tahan dulu waktunya. Stop. Waktu aku tadi banyak kebuang. Nggak sudi aku mah. Mana tadi? Aku pas saya screen waktunya jalan terus ya. Kok bentar banget? Janganlah. Jangan begitulah. Jangan begitu coy. Wait. Nah, ini. Bentar ya. Mana itu? Bentar, sabar Tante Uti. Kuatkan imanmu, keraskan perutmu. Bentar. Nah. Ini berbahaya nih ya, bentar. Ini aku share screen. Aku tuh suka sama keren-kerenan gini. Nah, begini caranya diskusi Pak Wahyu, pakai literatur, jangan pakai Google Translate. Nah, silsilah Yesus katanya. Makanya kami itu beriman kepada kitab suci yang dituliskan sama orang-orang yang menyaksikan. Jangan begitu, jangan mau percaya dikibulin orang. Orang silsilah Yesus aja menurut anggapan orang kok. Kalian itu beriman terhadap prasangka orang, gibahan orang, atau enggak sih? Bu, Jadi begitu. Bu Niripa, makanya kami tidak percaya sama kitab kalian. Makasih ya. Gitu. Okay. Ngeri. Baik, demikian tadi pemaparan sekali closing statement dari kedua narasumber, dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah memberikan pemaparan ya. Apapun itu ya kita kembalikan kepada netizen yang ada di luar sana. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian nanti kan kita buka setelah ini adalah sesi tanya jawab dari partisipan. Itu sudah ada beberapa yang resen ya. Nanti silakan TikTok aja nanti dengan narasumber yang mau ditanya ya partisipannya. Baik, pada kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya saya selaku moderator apabila ada kekeliruan maupun kesalahan ataupun merasa kurang adil gitu ya. Saya mengaku bahwa saya adalah manusia biasa, tentunya tidak luput dari salah dan hilaf. Kemudian terakhir lebih dan kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka dengan sesi tanya jawab. Silakan kepada Bang Zuma yang duluan resen. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang namanya wahyu ilahi ini kok pakai bahasa Al-Quran namanya ya? Gak pede dengan bahasa Yunani rupanya. Oke, baik. Saya ingin tahu dari dua narasumber Kristen ini ya, berbicara mengenai kitab yang dianggap suci. Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102 dan juga surah Al-Baqarah ayat 97. Jelas diterangkan bahwa yang mewahyukan Al-Quran itu adalah Allah, diwahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril, Ruhul Kudus, yang kemudian kalian ambil lagi namanya untuk menutupi aib kitab kalian, itu jelas di Al-Quran. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran, Anda harus tahu Al-Quran. Jangan cuma bertanya langsung mengklaim, bikin malu. Pertanyaan saya kepada kalian berdua, Tuhan kalian ada 3. Tuhan mana di antara ketiga Tuhan Anda yang menampakkan diri kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus, ya, untuk kemudian ketiga penulis ini menuliskan sesuatu karya mereka, lalu kalian anggap itu adalah firman Tuhan. Siapa di antara ketiga Tuhan Anda yang menampakkan diri kepada mereka? Silakan Anda jawab. Pertanyaan pertama, saya 2 pertanyaan. Silakan. Itu dulu satu-satu ya. Siapa, Tadi Pak? hanya ya? di ya
Di saya dulu ya, jadi hanya di Muslim lah apa yang A menjadi B, B menjadi A ya, yang haram menjadi halal, halal menjadi haram, yang bukti yang nyata yang perlu dijadikan tidak perlu, yang tidak perlu menjadi perlu dan Udah itu jawab penting, gitu. aja siapa Ya. ketiga Tuhan Nah, Anda sekarang yang ditanya nampak. ya, ketika Pak Juma mau menanya siapa di mana apa pertanyaan tadi apa lupa tadi apa Pak Juma? Ya, siapa di antara ketiga Tuhan Anda yang menampakkan diri kepada Lukas, Markus dan Paulus? Ya, siapa ketiga dari Tuhan Anda yang menampakkan diri kepada Lukas, Markus, dan Paulus? Saya tadi sudah mengatakan, tidak ada satupun yang disampaikan. Kalau ingin itu disampaikan secara terbuka, tidak ada satupun yang disampaikan secara tersembunyi-tersembunyi. Ya, kalau Anda ingin menyatakan secara, Tuhan ya, Anda tampakkanlah dirimu menyampaikan kepada ya. Lukas. Ya, Nah, di mana itu? Nah, Tuhan yang mana yang nampak kalau kepada Anda Lukas? tidak Silakan. membutuhkan jawaban saya, ya saya tidak Lah, mau. saya luruskan jawaban Anda supaya Anda itu jangan artinya libur. Anda tidak bertanya, saya tidak akan menjawab. Ya, silakan. Siapa Pak Wahyu. ketiga Tuhan Anda yang menampakkan diri, yang dilihat sekarang mana oleh orang sekelilingnya, ya datang kepada Lukas, Markus dan saya nggak mau Paulus? Siapa? berdebat Coba. lagi, ya nggak mau berdebat lagi. Kalau mau bertanya, saya jawab. Cuma kita lewat aja. saya jawab. Ya, Saya silakan, pamit ya, silakan. karena Pak Juma ngajak debat. Saya Jangan nggak kabur mau. dulu dong. Ya, Ini nggak dong. ini Bu, yang Bu, namanya apa? Bu, Ya, sebentar saya jawab dulu. Biar Ya. nggak Kabar ribut. Teos. Dengar, Itu dengar. namanya dia nggak mau Wahyu mendengar, Pak, Ilahi lihat diganti. Kabar Dia nggak Teos mau dengar, nama Anda. Pak. Dia cuma Kabar mau Teos. Silakan jawab. jelek-jelekan. Kabar Teos. Apokalipsus Ya. namanya Bang. Ya. Dia nggak mau dengar jawaban itu, lihat aja. Apokalipsis. Gimana dia. Pak Apokalipsis, Sebentar. silakan Pak Apokalipsis. Ya. Ya, jadi begini Zuma, di dalam Ya. kekristenan tidak pernah Ya, mengatakan Teos. Tuhan itu tiga. Tidak ada pernah Enggak mengatakan usah Tuhan itu kau tiga. katakan enggak. Tuhanmu tiga kok. Ngapain Nah, kau kan? sembunyikan? Loh, kok Sekarang memaksakan diri? jawab aja Kami- dulu. Ya, sekarang Siapa gini, di antara kalau- ketiga Tuhan Udah, Pak, Anda keluar yang aja, Pak. Orang yang ngajak menampakkan debat, diri bukan mau gitu loh? bertanya, Pak. Yang Ya. menampakkan diri di antara ketiga Tuhan Ya, Anda saya itu pamit siapa? ya. Kepada Anda Lukas. ngajak debat, Silakan. bukan bertanya. Ini bukan sesi tanya jawab, ini sesi debat Ya. lagi. Saya tidak terima ya. Saya balik. Ya. Bye bye. Silakan Ya. Anda jawab. Ya, Nah, ya. sejak semula Alkitab kita tidak pernah mengatakan Tuhan itu tiga. Udah Tidak nggak usah ada. tiganya. Tuhan mana yang Tidak nampak ada kepada Tuhan Lukas? itu tiga. Ya, Tuhan mana tidak. yang nampak kepada Lukas? Yang mana? Yang Tidak berfirman ada ke Lukas. Tuhan itu tiga, harus diterima dulu. Ya. Mau Tiga Kristen mau yang debat dengan tidak. saya? Habis Ya. ini buktikan bahwa Tuhan Anda tiga. Mau? Tidak buktikan ada bahwa Tuhan Anda tiga. itu tiga. Di dalam kekristenan Tuhan itu Enggak. satu. Mulut kalian Esa. mengatakan tidak tiga, tapi faktanya tiga. Kalau Anda Siapa mau buka yang sesi ini, saya akan mengatakan tiga? buktikan. Tidak ada. Ya, Halo. kalau Langsung ada, aja, gas, Anda Gurunda. bisa Pak mengatakan Yuk, Tuhan langsung batu, topiknya. kamu mau terima enggak? Gasken. Halo. Gimana pengabar Teos? Mau enggak kita bahas Ya, itu? Tuhan sekarang Anda kalau tiga. saya tanya Tuhan Halo. batu mau enggak? Yang bisa Halo. menghapus dosa, mau enggak? Siapa itu? Sekarang kamu Ya, saya fokus tanya, saja tanya dulu mau enggak? jawab. Kamu harus menerima Kabar jawaban Teos. orang. Kabar Teos, Sebentar, Pak Anda Dodi. jawab aja Halo. dulu. Halo. Siapa di Tahan dulu, antara tahan ketiga dulu. Tuhan Anda yang menampakkan Tidak diri kepada ada Lukas? ketiga Tuhan, enggak ada Tuhan kita. Tiga, Esa. Tuhanmu tiga, nggak usah malu-malu. Bilang Ngapain Tuhan sih? itu Esa. Semua kekristenan mengatakan Tuhan itu Esa. Iya, karena malu. Bukan Tiga malu, Tuhan bukan kalian malu, itu. dan malu kita menyembah Tuhan. Tuhan kalian itu tiga. Apakah Bapak itu manusia? Kita sudah dari Abraham Saya tanya samamu dulu. menjelaskan. Ya, bukan Kabar bukan Teos, saya tanya nyontek-nyontek samamu. kita, Apakah nggak ada. Bapak yang mengutus Kitab Yesus itu kita manusia? Tidak pernah nyontek. Kita Enggak. nggak pernah nyontek. Apa Enggak yang usah bikin nangis, Allah? nggak usah nangis. Saya tanya, Nggak apakah usah Bapak nangis, yang di nggak surga nangis. itu manusia atau Tidak bukan? ada tiga. Tuhan batu. Iya, sekarang saya tanya, tahu kalau Tuhan batu Bapak bisa yang di menghapus surga dosa, itu Tuhan manusia itu atau bukan? tangannya kanan semua ada, memang tertulis Itu yang di Tuhan surga, tangannya yang ada di surga tertulis. itu manusia atau bukan? Tuhan Halo. kita tidak pernah tiga. Ya, Harus terserah Anda yang saya pahami. tanya, yang di surga itu manusia atau bukan? Tuhan kita tidak pernah tiga, harus dipahami. Harus Ya udah, mengakui dulu. Iya, sembunyikan aja dulu. Saya tanya samamu. Yang Ya, di surga selesaikan itu dulu. manusia atau Kamu bukan? mengakui enggak? Satu-satu. Mengakui enggak kalau Tuhan Kristen itu tidak tiga? Enggak. Itu Saya adalah masih waras. lain Saya itu. masih waras. Itu. Saya masih waras sehingga Nah, saya kalau tahu waras Tuhanmu ya harus tiga. Kalau waras, tentunya kamu tidak menyembah batu gitu loh kalau waras. Nah, oke, nggak apa-apa. Kau tuduh saya nyembah batu nggak masalah. Sekarang Ya. saya tanya samamu, yang di surga itu tempat Yesus berdoa itu manusia atau bukan? Yesus itu ketika dia belum menjadi manusia di dalam Leh. perjanjian lama disebut Theophany. Tuhanmu Di dalam surga rupa manusia adalah berdoa firman. kepada siapa? Tuhanmu Ya. ketika berupa manusia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, Bapa itu manusia atau bukan? ruah. Nah, ada ruah, ada manusia.
yang di surga ruah. Di dalam Yohanes, firman itu yang sudah dinobuatkan itu. Udah, nggak usah ke sana. Yang jelas kamu sudah jawab, yang di surga roh, yang di bumi adalah daging. Oke, udah dua. Nah, sekarang di mana di antara keduanya ini yang pernah menampakkan diri berbicara kepada Lukas sehingga catatan Lukas kau anggap sebagai firman Tuhan? Silakan. Tuhan tidak seperti itu pemahamanmu. Ya, Tuhan itu hadir mengajar kepada mereka. Oke, Tuhan mana yang hadir kepada Lukas? Silakan jawab. Lukas itu menyelidiki apa yang katanya terjadi. Katanya hadir, kok menyelidiki? Dengerin. Hadir di hadapan murid-muridnya. Loh, kenapa nggak hadir pada sumber? Ya, Lukas Tuhanmu yang Bapa itu kenapa? Kenapa nggak ke Lukas? Tuhan Bapa kan dia mengambil inkarnasi jadi manusia. Ya, nah yang manusia itu kenapa nggak ke Lukas? Kenapa nggak ke Lukas? Ya. Itu kan kejadiannya seperti itu. Jadi kekristenan itu berbicara. Justru kejadiannya seperti itu, makanya saya tanya, kenapa Tuhanmu yang bentukan manusia itu, ya, yang satu di antara ketiga? Saya tanya samamu, Tuhan yang bentukan manusia itu, kenapa nggak datang kepada Lukas? Kenapa kok nggak ngerti? Kenapa Tuhanmu yang bentukan manusia itu tidak datang kepada Lukas? Saya tanya. Ya, begini. Kenapa nggak? Silakan, Theos. Kabar Theos. Silakan. Saya jelaskan. Karena sejak semula difirmankan melalui Abraham, Ishak dan Yakub, memang tidak menemui Lukas, tetapi murid-murid yang lain. Yang diceritakan Lukas itu dia dapat dari mana? Dia hasil penyelidikannya. Berarti bukan wahyu kan? Bukan wahyu dari Yesus kan? Lah, kapan Yesus yang bertemu dengan Lukas? Kamu tahu nggak arti wahyu? Loh, justru saya minta samamu, wahyu itu apa coba? Wahyu dalam original teksnya itu apa coba? Wahyu. Kamu dapat dari mana kata wahyu itu, ayo? Wahyu, kamu nggak ngerti ngomong wahyu. Saya tanya samamu, kamu dapat kata wahyu itu dari mana? Sok-sokan kamu ya. Kalau tak ingin tahu arti wahyu, kamu harus memiliki kitab yang namanya Taurat. Loh, tunggu dulu, wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Ada nggak Taurat di Quranmu? Penyesat, wahyu itu apa? Wahyu apa? Wahyu itu apa? Taurat itu di Taurat. Kristen kok bicara Taurat, nggak nyambung. Saya tanya samamu, ya, Tuhan mana yang datang kepada Lukas? Tuhanmu itu yang mana yang datang kepada Lukas? Kok nggak mau jawab sih? Baru satu pertanyaan ini kok kayak begitu kamu? Sudah namamu kau palsukan untuk menyesatkan, biar dianggap ke-Islam-Islaman kau. Kamu kenapa nggak pakai bahasa Yunani, gunakan akun kau itu? Kenapa harus ke-Islam-Islaman gitu loh? Makanya saya tanya samamu, kenapa Tuhan mana di antara ketiga Tuhanmu yang datang kepada Lukas? Kamu nggak bisa jawab. Sosokan bahas kitab suci. Buku yang kau anggap suci itu didapat Lukas dari mana? Sudah nggak ngerti. Lah, Yesus kenapa Yesus tidak datang kepada Lukas? Bang Juma, Pak Wahyu, tahan dulu. Pak Wahyu, tahan dulu. Memfirmankan tidak kepada itu. Kan sudah saya jawab. Kenapa Tuhanmu kepo gitu loh? Injil orang, kitab orang. Kepo. Tadi bahas Al-Baqarah, hebat. Sekarang ditanya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana di antara ketiga Tuhanmu yang menampakkan diri kepada Lukas? Tuhan yang satu. Ya. Halo. Ya, semua ini Bang Dedi di kenapa ini tiba-tiba sepi ya? Kok di mute nih? Iya nih Bang. Ya halo, silakan gini aja Bang Juma dan Pak Wahyu. Jangan sebut Wahyu. Jangan kita mau ditipu, jangan ditipu sama penyesat iblis kayak begini. Namanya pakai bahasa Yunani dong, jangan pakai bahasa Quran, nggak bagus. Anak bangsa itu harus jujur gitu loh. Pakai bahasa Yunani. Ngapain nipu? Jangan nipu-nipu lah. Nama antum siapa? Wahyu Ilahi itu bahasa Quran. Itu nggak ada bahasa Yunani kayak begitu.
panggilan saya itu nggak mau ngapain, lu protes ya. Udah, jangan nipu, jangan kayak Paulus kau. Saulus jadi Paulus. Nipu. Nah, sekarang pertanyaan saya udah jawab aja dulu, di mana di antara ketiga Tuhan kau itu yang datang kepada Lukas? Satu pertanyaan saya membuat kau belepotan kayak gitu. Satu mau nanya aja. Cuman satu loh. Di antara ketiga Tuhan kamu, yang mana yang datang kepada Lukas? Jawab. Tuhan saya itu diam. Esa. Tuhan yang satu Esa. Ada manusia, ada roh, ada burung merpati, kok Esa. Kan tiga itu. Kan tiga itu. Kamu, karena kamu nggak punya kitab aslinya. Kamu punya kitab aslinya? Ada. Oke. Kenapa di dalam kitab kau itu, di dalam Matius 19, nomor 29, di dalam terjemahannya itu tidak ada kata istri. Yesus menjanjikan 100 istri. Yang mana yang benar? Betul, gantian nanya dong. Lu nanya mulu. Loh, kok saya yang ditanya? Saya tanya samamu, kau punya kitab asli katanya. Kau punya kitab asli. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar kitab kau itu? Dengarkan. Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri. Kenapa kitabmu menyembunyikan 100 istri itu? Kenapa? Ya, kan udah tak jawab, sekarang giliran aku nanya. Giliran. Jangan hehehe, saya tanya. Sekarang saya tanya. Kitab suci 100 istri Yesus janjikan kepada Bani Israel disembunyikan. Yang mana yang asli itu? Itu Ibrahim itu dari mana itu? Oh, Ibrahim. Ibrahim itu nyontek. Kamu belum jawab. Motif dari mana? Teman-teman, saya mohon maaf. Ini kan saya cuma bertanya nih satu pertanyaan. Di mana Tuhan mereka ini, yang roh kah, atau yang manusia kah, atau yang burung merpati kah yang datang kepada Lukas? Ternyata si pengabar Theos ini tidak bisa menjawab. Demikian dari saya, terima kasih. Anda belajar lagi, dan pesan saya ganti nama kau itu ya. Makasih. Ngapain ganti urusan gua? Lo namanya Zuma mau gundul. Lah, kau mau nipu terus gitu maksudnya. Kau tahu Zuma itu, Sukip Lemabas itu, Tuyul. Nama kau itu dari dulu wahyu ilahi itu tujuannya apa? Wahyu ilahi itu kau mau menipu. Harusnya nama kau itu yang ada anus-anusnya. Blasius Lanus, Petrus. Kan agamamu dari sana. Kita pun juga dari sana. Ngapain kau pakai bahasa Quran? Dasar penipu. Agamamu mengajarkan kau menipu, itu aja. Titik. Kamu yang menipu. Ya, kamu nggak ngerti Alkitab, jelasin Alkitab. Brekili namanya. Emang you Kristen Protestan apa Katolik? Gua tanya sama Pak Wahyu. Lu siapa? Lu gua kan nanya ini, lu lihat tuh. Ya enggak, kok urusan enggak sama lu, kok lu nanya-nanya. Lu siapa? Nah, kan Anda narasumber. Gua iya, kan udah selesai wong pertanyaan si Zuma, mau gantian nanya kok. Loh, ini kan saya juga nanya. Ya. Nama gua Arianto. Aku mau tanya. Bentar, aku mau tanya kok lu kabur Zuma. Ini gua nanya sama Pak Wahyu. Nama gua Arianto Parsauran Sinaga, nama baptis gua Valen. Nah, gua nanya sama Yu kan ngomong Kristen tuh. Yu Protestan apa Kristennya? Ya, gua nanya dulu ya terima kasih. Tuhan berkati ya, segera bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ular beludak. Ya. Mau nanya dong ular beludak. Sebentar Bang, kita dari yang resen tadi kayaknya setelah Bang Juma Mbak Josel. Silakan Mbak Josel dulu selagi masih Pak Wahyu masih ini ya, stay. Silakan Mbak Josel. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Mau tanya ke Pak siapa? Pak Wahyu ataupun Bu Uti boleh menjawab ini. Mau ditanya itu udah kabur kedua-duanya, mau nanya gimana? Itu ada Doni, lanjut aja. Ada Doni? Malam. Ya. Malam, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bang Doni. Ternyata masih hadir juga Bu Jul. Kok nggak sopan ya, kok lari padahal penanyanya masih banyak. Nggak sopan sekali. Ini Bang Doni ini nanti benar kalau Bang Doni yang di sini diskusi, beliau nggak jadi diskusi karena beliau akan tidur di sini. Bang Doni ini cuma pengen dengar suara saya gitu, gimana dong? Itu ada Bro Admin juga tuh, ada Pak Vivo juga. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam Pak Vivo, Bang Bro Admin. Apakah Bang Bro Admin mau diskusi gitu? Nggak ada Bang Uco, udah selesai ini. Semua pergi. Ya, Bro Admin masih biasa ke Bro Admin ngobrol santai aja. Bu Josel, boleh saya minta waktu sedikit?
Jadi ini saya ingin mengingatkan saja kepada partisipan-partisipan yang lain, ketika ada yang lagi ngobrol saya minta untuk tidak memotong lah. Tadi saya lihat Pak Doni beberapa kali gitu ya mencoba untuk memotong, jadi saya kira kurang elok lah jadi seperti itu. Jadi ketika diberikan kesempatan misalkan Bu Josel misalkan berdialog dengan Pak Doni, ya saya minta partisipan yang lain ya untuk menghargai gitu. Begitu juga Pak Doni gitu, ketika ada yang lain lagi berbicara jangan dipotong. Baik, lanjut Bu Josel. Oke, mungkin Bang Doni mau diskusi atau gimana? Katanya Bang Doni ini masih mau belajar karena beliau belum begitu hafal dengan Bible-nya sendiri. Jadi belajar dulu lah Bang Doni ya. Ada Bang Zuma. Ini silakan Bang Zuma. Saya nyimak saja. Nah, nama Anda Wahyu Ilahi? Kabur Bunda. Kabur. Dia itu apa? Kalau di kita itu sopan, pas internalnya mereka gila. Dikiranya saya nggak tahu siapa dirinya itu, pakai akun lain. Penghujat kelas kakap itu. Iya, memang. Dia itu penghujat kelas kakap dia itu. Kalau dipakai akun apa? Wahyu Ilahi, wah sopannya minta ampun. Coba dia, coba intip di Siana apa? Di Bom punya channel. Gila sih. Maunya bukan Wahyu Ilahi, Dinda, catat aja Wahyu Setan. Itu dia. Wahyu Setan. Jadi nggak dijawab tadi ya? Ya, tidak dijawab. Oke. Siap. Memang gitu. Jadi nanti kalau udah tersudut kabur, nanti playing victim. Biasa begitu. Oke. Gimana teman-teman, ditutup dulu kali ya? Aku udah tutup. Tadi aku izin minta tutup, tapi karena masih ngobrol aku tutup sendiri ini. Silakan, siapa yang menutup? Bang Zuma, Koret sama Bang Dedi, silakan. Aku udah tutup dari aku. Saya tadi saya. Oh iya. Bang Zuma dong berarti, Bang Zuma. Menutup nggak ada yang mau, maunya membuka aja. Memang masih ada yang mau dialog? Kak Bang Zuma mau dialog boleh? Mau dengan siapa? Ada teman Kristen tadi sini? Ada tuh. Pak Bro Admin. Pak Doni. Bro Admin. Ya udah. Pak Admin kayaknya dari kemarin nyariin Bang Zuma itu. Oke, silakan. Angkat tema. Gimana, Bro Admin? Siap? Siap. Atau Pak Doni? Ya gini, sebelum kita lanjut diskusi, ini diskusi ya, bukan debat. Ya, saya harap saling menghargailah, dengarilah yang satu-satu lah, jangan sampai kayak bertengkar aja. Saya nggak mau kayak gitu. Malah saya kalau ke ribut-ribut, saya pengennya dengar satu-satu. Kalau memang nggak puas ya nanti aja ketika satu selesai ya baru nyambung. Jangan motong-motong kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nekan lah. Kita ini diskusi, apalagi diskusinya lintas agama ya. Belum tentu kita menghafal semua kitab suci orang lain punya ya. Belum tentu kita pun, kalaupun pengen untuk kita bahas tentang kitab suci yang lain, tolong dibaca, jangan pakai tafsir ya, dibaca aja, nggak usah pakai tafsir. Itu aja permintaan saya. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, Bang Zuma, silakan ditanggapi, mungkin ada masukan. Bang Zuma? Iya. Silakan ditanggapi masukan tadi. Suara saya kedengaran? Kedengaran jelas. Jadi sangat betul yang saudara kita katakan tadi. Ya, kita harus menyandarkan pemahaman kita terhadap pemahaman teman sang pemilik kitab. Al-Quran itu dipahami dengan original teks. Maka ketika teman Kristen datang membawa Al-Quran, minimal Kristen ini bisa baca apa itu yang tertuang sesuai dengan konsep imannya umat Islam, kan begitu. Nah, begitupun sebaliknya, Kristen Indonesia menjadikan diri mereka menjadi Kristen karena mereka dasar pijakannya mengetahui kitab mereka hanya bahasa Indonesia. Kan jelas. Makanya ketika dikatakan bahasa Indonesia, contoh misalnya dalam Matius 19 nomor 29, ya kan? Diterangkan di situ, Yesus menjanjikan 100
poin untuk kembali kepada mereka yang meninggalkan anak, istri, bapak dan di kitab Indonesianya itu nggak ada istri. Nah, Islam wajar bertanya ketika ternyata ditemukan dalam bahasa Yunani original text ya, dan kitab versi lain di luar bahasa Indonesia itu ada istri. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kemudian kitabnya Kristen Indonesia dihilangkan istri? Yesus menjanjikan untuk mengembalikan 100 kali lipat istri. Tapi itu dihilangkan di Indonesia. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Wajar kami umat Islam bertanya seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian saudara Kristen di dalam kitab Al-Qur'anmu diterangkan, di Al-Qur'anmu diterangkan. Nah, setelah kita minta, coba di mana di Al-Qur'an saya diterangkan? Di dalam Departemen Agama. Loh, ternyata di terjemahan Al-Qur'an, bukan di Al-Qur'an. Ini lucunya di situ. Makanya terkadang kita ini ketika ada teman Kristen yang sosokan membahas begini, begono, bagana, ternyata dia hanya memahami terjemah. Nah, makanya seperti wahyu ilahi kan, dia ini kan penghujat tuh. Makanya dia ini harus tahu sadar kelas. Saya ini nggak ngerti Quran, maka saya tidak bisa kemudian menghakimi Quran. Cuma bisa mengerti bahasa Indonesia, kitabku bahasa Indonesia. Wajar kemudian ketika dia mengatakan apa yang tertulis. Nah, seketika saya melihat di dalam bahasa Yunani, KJP misalnya dalam bahasa Inggris, itu ada kata istri, minta pertanggungjawaban kemudian kepada Kristen Indonesia. Yang mana yang Anda percayai? Kitab Indonesia itu baru dituliskan dalam bahasa Indonesia. Lebih duluan kitab yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Dalam versi bahasa Inggris ada kata istri. Dalam versi berikutnya bahasa Indonesia tidak ada kata istri. Minta pertanggungjawaban, kayak mana Anda memahami ini firman Tuhan atau kayak mana? Nah, saya kira begitu. Jadi apa yang sahabat saya katakan itu betul adanya. Kita harus saling menghargai. Untuk karena itulah nama pun tidak boleh nyebrang. Sama seperti saya misalnya, kalau nama saya Paulus, kan Anda semua kan jadinya nggak enak. Saya Muslim kok namanya Paulus, kecuali kalau saya ini ada seorang mu'alaf, bisa jadi. Tapi kalau nyata-nyata dia Kristen dari lahir, kemudian tampil di dunia debat Islam Kristen, lalu kemudian dia menggunakan nama Islam, kan itu nggak baik. Ya, itu sama halnya dia mempermalukan diri dia sendiri, yang nggak pede dengan bahasa yang digunakan oleh kitabnya sendiri. Saya kira begitu kawan, sebagai tambahan dari saya. Baik, Bang Dewa mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Bang Dewa. Bang Mahadewa. Ya, baik. Tadi betul kata Bang Juma mengatakan wahyu ilahi ini dia salah satu penghujat, Pak ya. Dia ketika dia masuk di channel Muslim, dia itu santun. Tapi ketika dia berbicara di channel Kristen, betapa buasnya orang itu, Pak. Menghinakan yang namanya Al-Quran. Mengajarkan soal Islam. Dia mengaku mantan Kristen, dia mengaku mantan Muslim. Tetapi ketika Dewa pernah bertanya ke dia soal mengenai Muslim, dia nol sama sekali. Dan wajar, kami dalam berdiskusi tegas itu wajar, Pak. Jangan samakan tegas dengan marah. Kami tidak suka ribut-ribut. Tidak ada yang suka Muslim di sini ribut. Bahkan ada angin ribut aja kemarin, Pak. Saya yang pisahin, Pak. Jadi angin sepoi-sepoi sekarang. Saya yang pisahin itu. Muslim tidak. Ya itu mungkin Dewa, karena Bang Juma mau diskusi kali itu. Terima kasih Bang Dewa. Baik, Bang Juma bagaimana? Apakah ini mau kita buka sesi? Iya, silakan aja. Silakan. Kita langsung angkat tema aja. Apa kira-kira temanya, Bang Juma dan Pak Doni? Bisa dilanjut tema yang tadi. Kalau boleh, apa boleh saya usul temanya? Maksud saya tema yang tadi bisa dilanjut kalau misalnya tidak keberatan. Boleh. Gitu. Iya. Tema yang tadi ya, kriteria kitab suci ya. Iya. Oke, gimana Pak Doni? Boleh. Oke. Ada yang bisa menggantikan saya ini moderator, soalnya saya nggak bisa lama ini, soalnya udah dipanggil sama ini nih, mantan pacar ini. Waduh. Pangan ada pangan. Pangan. Ya. Kayaknya nggak seru kalau ganti. Bukan Pak, saya karena udah malam juga nih.
Bukan Mungkin tidak Bu seru, Bang Doni. Gimana, Bang Dedi? Bu Jasel mungkin bisa ini menggantikan. Bu Jusel biar boleh. Kalau boleh Bu Jusel aja. Lebih Ini adem. Bang Doni tuh sukanya gitu. Dengar suaraku terus gimana dong? Siap ya Bu Jasel ya. Temanya kriteria kitab suci ya Bu Jasel. Kriteria kitab suci, oke. Iya, jadi fokusnya tentang kriteria itu seperti apa sih kriteria sebuah kitab suci itu gitu. Jadi nanti kedua narasumber saling memaparkan. Tapi ini saya Silakan, Bu masih Jasel. belajar loh Bang Dedi ya, untuk jadi moderator karena belum pernah juga ya. Ya, sama saya juga masih belajar Bu Jasel. Oke. Silakan Bu Jasel. Nanti bisa itu. Bu Jusel tuh bisa. Itu ibaratkan mengajarkan ikan berenang kalau sama Bu Jusel tuh. Kenapa begitu Bang Doni? Oke, sudah dimulai ya Bang Zuma? Ya, langsung aja Bu Jasel. Ya. Oke. Assalamualaikum untuk semuanya. Semoga dalam keadaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. walafiat ya untuk semuanya. Oke. Untuk malam ini akan dimulai diskusi yaitu temanya kriteria tentang Alkitab. Mungkin bisa dimulai dari open statement dari Bang Zuma ataupun Bang Doni terlebih dahulu, silakan. Ya Bang Zuma lah. Dulu ya. Oke, Bang Zuma silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi materi kita pada malam hari ini melanjutkan materi yang tadi terkait dengan kriteria sebuah kitab dianggap suci baik menurut Islam maupun dari pandangan Kristen. Islam dan juga Kristen disebut sebagai sebuah komunitas yang kemudian konsentrasi ya dari muatan pengajarannya itu adalah terkait dengan kehidupan bertuhan. Nah, berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara mengenai dimensi di mana manusia diajak untuk kemudian memahami bagaimana terciptanya alam semesta ini, fungsi keberadaan, dari mana kita datang, untuk apa kita ada, lalu mau kemana kita pergi. Semua jawaban ini, semua pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu tersimpul dalam sebuah kitab. Nah, oleh karena itulah kemudian berbicara mengenai konsep ketuhanan, kenabian, kitab suci, malaikat, hari kemudian, hari kebangkitan, kematian, alam kubur dan semuanya itu terkait ya atau tersimpul di dalam kitab suci yang kita imani. Salah memahami kitab suci maka fatal akibatnya. Atau salah mengimani, salah memahami, fatal akibatnya. Nah, ketika kita berbicara Al-Qur'an, ini secara garis besar dipahami bahwa Allah pencipta langit dan bumi di kitab manapun itu sebagai orang yang belajar ya pasti memahami bahwa di kitab-kitab terdahulu itu menyatakan bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin datang di atas bumi ini. Tidak mungkin nuzul turun ke atas muka bumi ini. Sehingga yang pingin kali Tuhan yang turun pasti ada inkarnasi. Mencari jalan kemudian untuk mengilustrasikan Tuhan itu kemudian menjadi makhluk. Nggak mungkin Tuhan itu datang seketika dengan wujudnya yang asli, kemudian dia bersama hidup dengan manusia. Kecuali ada yang istilahnya reinkarnasi. Atau inkarnasi. Nah, ketika kondisi ini kita pahami, maka kemudian bagaimana Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, ya, memberikan aturan main pada manusia. Maka Tuhan memilih wakil. Tuhan memilih utusan, Tuhan memilih duta. Duta inilah yang kemudian yang akan menyampaikan tentang konsep kaidah yang Tuhan inginkan berlaku terhadap manusia. Inilah yang disebut wahyu. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai wahyu, berarti kita harus menyadari di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab yang dipahami teman Kristen perjanjian lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu,
jelas dikatakan bahwa ketika ada nabi di antara kamu, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada dia sang nabi melalui penglihatan dia dan juga bercakap-cakap, berkata-kata dengan nabi tersebut melalui mimpi. Artinya, ruang lingkup Allah menyatakan diri dalam bentuk penglihatan sang nabi dan juga dalam bentuk mimpinya sang nabi, itulah yang disebut wahyu, itulah yang disebut ilham. Nah, berbicara mengenai Al-Quran, ya, kaidah ini sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada prosesi Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Lalu kemudian Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah dan seterusnya. Lalu sebagai utusan Allah kemudian menerima wahyu, wahyu kemudian disampaikan kepada sahabat. Sahabat kemudian menghafalkan, sahabat kemudian menuliskan, dan kemudian mangkul menyatakan pernyataan ini tentang wahyu diterima kepada muridnya, muridnya sampai ke muridnya, muridnya sampai ke muridnya, sampai kepada kita umat Islam hari ini. Jadi kaidah kodifikasi Quran, pewahyuan Al-Quran itu jelas, nyata, sinkron. Kenapa saya katakan sinkron? Al-Quran menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang Allah. Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang buku panduan yang dipegang oleh umat Islam berupa Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling cantik, yang paling ganteng di antara kamu adalah dia yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini kita tidak temukan di kitab manapun, hanya di Al-Quran, hanya di Islam ada pernyataan dari sumber Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau kita tanya, kalau Bible atau perjanjian baru itu adalah kitab suci, maka tentu Yesus akan pernah menyatakan tentang surah-surah Paulus, menyatakan tentang surah Lukas, menyatakan tentang kitab Markus dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah kita temukan. Padahal kaidah yang awal, Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, mengutus duta, mengutus utusan, kemudian sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di teman Kristen, Tuhan datang dalam rupa manusia. Kalau Al-Quran bukan Tuhan langsung yang mewahyukan dari Rasulullah, dari kuping Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena ada perantara malaikat Jibril. Dan alam semesta ini tidak akan mungkin memuat Allah yang maha besar. Nah, berbeda dengan teman Kristen, Tuhan yang nusul menjadi manusia. Maka satu-satunya sumber daripada catatan-catatan buku yang dianggap suci dari mulutnya Yesus. Kenapa? Karena dialah sang Tuhan, dialah sang firman yang kemudian telah ada di tengah-tengah manusia. Kalau Tuhannya sudah ada di tengah-tengah manusia, sang firmannya sudah ada di tengah-tengah manusia, maka satu-satunya sumber firman adalah mulutnya Yesus. Tapi kita tidak pernah menemukan Lukas pernah bertemu dengan Yesus, Markus pernah bertemu dengan Yesus, Paulus pernah bertemu dengan Yesus. Lalu kenapa kemudian buku catatannya, karya tulis mereka dianggap sebagai firman Tuhan? Kalau baginda Rasul Muhammad SAW dikatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Kenapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penyelidikan layaknya Lukas. Melakukan penyelidikan sementara Tuhannya sudah ada di kampung yang sama. Mereka hidup di tempat yang sama. Mereka hidup di zaman yang sama. Kenapa nggak bertemu? Kemudian Tuhannya berkata dan dia tulis. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, hanya mendengarkan wahyu dari langit, kemudian dituliskan oleh para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat. Itu ya kriteria yang pertama. Ada sumber yang jelas. Al-Quran sumbernya jelas. Baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas itu. Sementara Bible perjanjian baru tidak jelas siapa sumbernya. Demikian sementara. Oke, untuk Bang Doni silakan open statementnya. Baik, terima kasih Bu. Ngomong kriteria sebuah kitab suci, standar untuk menjadi bahwa kitab itu suci dan tidaknya, saya omong jujur sejauh ini saya belum pernah dengar bahwa kitab suci itu harus ada standarnya. Ya,
Saya mau sampaikan bahwa Yesus itu bukan penulis. Dia bukan seorang penulis, bukan seorang pengarang cerita. Ya, tetapi dia seorang pengkhotbah. Ya. Seorang pengkhotbah. Yang menulis itu adalah saksi-saksi di saat itu. Dia tidak mungkin menulis firman-Nya sendiri atau kata-katanya sendiri. Kalaupun menulis sejak kelahiran dia, kalau menulis setiap aktivitas dia setiap hari, layaknya manusia biasa apa yang kita lakukan setiap hari, saya yakin satu buku mungkin satu orang tidak bisa pikul. Bahkan satu gedung lantai 10 pun nggak cukup untuk muat satu buku itu. Kalau sampai ada kriteria, saya sejauh ini sekalipun saya orang Kristen, saya belum pernah temukan bahwa sebuah kitab suci itu harus ada kriteria. Ya. Bahwa teman-teman dari Muslim menganggap bahwa itu kitabnya asli dan tidak asli, itu kan menurut teman-teman Muslim. Ya, teman-teman dari Islam. Sekarang kalau mau tanya yang asli dan tidak aslinya, saya yakin juga teman-teman dari Islam pun akan bingung dan tidak bisa membuktikan bahwa ada kitab yang asli dan tidak asli. Nah, kitab suci Kristen, dia selalu menerjemahkan sesuai dengan bahasa dan dialek setempat. Sehingga umatnya itu bisa dipahami, bisa dimengerti tentang apa isi kitab suci itu. Bukan berarti mengubah isi kitab suci, tetapi menerjemahkan dalam bahasa setempat sehingga umatnya itu bisa percaya bahwa bisa mengerti dengan isi kitab suci. Bukan hanya percaya, tapi mengerti dengan isi kitab suci itu sendiri. Kalau mau omong bahwa firman bahwa harus menuntut bahwa itu kata-kata dari Yesus karena Yesus yang omong dia harus tulis. Saya sampaikan Yesus bukan penulis. Ya, dia bukan wartawan untuk menulis apa yang dia omong, apa yang dia buat. Tetapi saksi-saksi mata saat itu yang akan menulis. Sejarah perjalanan Yesus. Itu ya perjanjian baru. Kalau omong perjanjian lama itu dari kitab-kitab Taurat dulu. Saya mau sampaikan itu. Itu saja Bu, dari saya. Oke, mungkin bisa dimulai untuk ini sistem TikTokan mungkin ya. Silakan Bang Zuma ataupun Bang Doni, silakan. Bisa dimulai Bang Zuma. Baik. Oke. Jadi kalau misalnya sahabat kita mengatakan tidak ada standar sebuah kitab dikatakan suci. Tidak ada standar sebuah kitab sehingga dikatakan bahwa itu adalah merupakan sebuah ilham atau wahyu ya, dari Allah atau dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, itu sah-sah saja karena memang tidak ada kemudian pijakan dasar untuk mengukur itu di dalam ajaran agama Kristen selain daripada iman. Kita berbicara mengenai sesuatu yang merupakan unsur sebuah kebenaran atau keautentikan sebuah pemberitaan dari sumber. Ya, itu adalah landasan pijakan daripada mengatakan sesuatu itu benar adanya. Layaknya sebuah pemberitaan. Al-Quran itu adalah pemberitaan. Bible juga adalah pemberitaan. Nah, bagaimana kemudian kita tahu bahwa pemberitaannya itu benar? Harus kemudian pemberitaan ini berasal daripada sumber atau objek yang dibicarakan dalam informasi tersebut. Misalnya Yesus berkata, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu adalah pengantar pada saat manusia ingin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran atau dalam sebuah kitab dikatakan Tuhan berfirman, nah itu berarti kitab ini ya sedang diterangkan oleh penulisnya atau penyalinnya. Artinya bahwa buku tadi, kitab tadi itu sudah bercampur dengan perkataan manusia. Lalu kemudian ketika sahabat kita mengatakan bahwa kitab mereka adalah di mana Yesus itu bukan penulis. Yesus itu bukan bukan penulis firman Tuhan. Oke. Nah,
kalau Yesus itu bukan penulis, tetapi yang menuliskan adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang terjadi terhadap Yesus, maka di dalam ajaran agama Islam juga itu dikenal. Muatan daripada tulisan yang dituliskan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang terkait dengan pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut hadits. Berarti standar ini jelas. Tulisan Lukas, tulisan Markus, tulisan Paulus, tulisan Matius, standarisasi kalau mau didudukkan kesetaraan dengan kitabnya umat Islam, maka kitab-kitab ini, kitab-kitab kanonik ini setara dengan hadits di dalam pengajaran agama Islam. Berarti tidak sampai kepada level Al-Quran. Nah, padahal di dalam pengajaran para penulis kesaksian, di dalam ajaran Kristen, di situ konon diakui Yesus menerima firman. Contoh misalnya ketika penulis Yohanes ini ya, melihat Yesus atau mendengarkan Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Atau Yohanes 12 nomor 49. Ya, dikatakan bahwa Yohanes 12 nomor 29. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya, kalau teman-teman Kristen ini kritis, dia harus mencari segala firman yang Yesus terima dari Tuhan yang mengutusnya. Inilah segala firman yang diterima oleh Yesus yang menjadi firman Allah yang setara dengan Al-Quran. Tapi kalau yang diceritakan, Yesus berkata, Yesus menyampaikan, Yesus menerangkan, Yesus berpesan, itu kedudukannya hadits. Sementara aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, apa yang keluar dari lisan Yesus, yang diterima dari Allah, yang diterima dari Tuhan, itulah yang disebut wahyu. Itulah yang disebut firman. Sementara yang ada dalam catatan Lukas, Markus, Matius, dan Paulus, itu kedudukannya hadits. Nah, hadits ini juga terbagi-bagi. Kalau pemberitaannya, khairukum man ta'allama al-Quran, itu terputus dan dikatakan ini adalah dari Rasul Muhammad SAW, tapi ternyata pemberitaannya tidak sampai kepada Rasul Muhammad SAW, maka pemberitaan tentang dalil tadi, itu disebut lemah. Ya, dhaif. Nah, kalau pemberitaannya itu sampai misalnya Abu Bakar mendengarkan Rasulullah SAW berkata, khairukum man ta'allama al-Quran. Aku mendengarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW berkata, yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Quran, lalu kemudian mengajarkan kepada yang lain. Lalu kemudian sahabat yang lain juga mengatakan hal yang sama. Lalu kemudian murid-muridnya juga mendengarkan begitu. Guruku Umar bin Khattab mengatakan bahwa dirinya mendengarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Umar juga mengatakan, aku mendengarkan baginda mengucapkan hal demikian. Lalu kemudian dikatakan, saya Rasulullah mengatakan kepada kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah dia yang mempelajari Quran dan mengajarkan kepada orang. Kedudukan pemberitaan ini jelas, sahih, valid, tidak diragukan kebenarannya. Disebut hadis sahih. Nah, sekarang mari kita lihat. Lukas berkata, ya, pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan Lukas mengatakan itu? Ini pemberitaan. Siapa yang mengatakan Lukas seperti itu? Lalu kemudian datanglah Gabriel pada bulan ke-6. Wahai Maria, engkau diperintahkan oleh Tuhan untuk hamil, melahirkan seorang anak bernama Yesus. Dari mana Lukas tahu pemberitaan ini? Atau Lukas mengatakan, Yesus berkata, dari mana Lukas tahu? Dia melihat, ternyata setelah diselidiki, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Maka pemberitaannya di dalam pengajaran Islam itu maudhu, palsu. Kenapa palsu? Karena ternyata tidak ada seorang saksi pun yang pernah melihat Lukas bertemu dengan Yesus. Palsu. Bukan lagi lemah. Yang dikatakan lemah ketika ada di antara murid yang lain menyatakan bahwa saya melihat Lukas bertemu dengan Yesus.
Berarti ada indikasi yang diucapkan oleh Lukas ini betul diterima dari Yesus. Cuman satu saksi. Saksi yang lain yang hidup pada masa itu tidak memberitakan hal yang sama. Berarti pemberitaan Lukas lemah. Tapi pada kondisi ini, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang menyatakan, aku pernah melihat Lukas duduk bersama dengan Yesus dalam proses belajar mengajar. Atau Lukas sendiri tidak pernah mengatakan, saya bertemu Yesus ya di bukit Golgota, kemudian dia mengajarkan kepada. Tidak ada. Atau Yesus sendiri yang mengatakan, aku memanggil seorang muridku bernama Lukas yang adalah tabib, yang kuutus kemudian nantinya ke Antioquia bersama dengan Paulus, tapi tidak ada diterima itu. Pemberitaan Yesus tidak ada, pemberitaan Lukas sendiri tentang dia bertemu Yesus tidak ada.